Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto marah-marah karena hampir ada 8 hingga 9 petinggi PDIP yang dipanggil secara sekaligus ke gedung KPK untuk diperiksa terkait berbagai kasus yang menimpa PDIP. Salah satunya teman-teman ya pasti adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang diduga kuat oleh KPK terlibat dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Teman-teman, hari ini kita mendapatkan press release dari Hasto Kristianto yang ngamuk. Banyak kader PDIP Perjuangan yang diperiksa atau dipanggil KPK. Dirinya pun menuduh penggunaan instrumen hukum demi kekuasaan untuk menjegal partainya. Teman-teman, informasi ini kita dapat dari fifa.co.id, di mana Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menganggap saat ini partai yang menaunginya sedang diuji oleh penguasa lewat instrumen hukum. Meski demikian, Hasto menyebut tak masalah jika penegak hukum melakukan tugasnya. Namun kata Hasto, penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus menjalankan tugasnya dengan adil. Selama proses dilakukan dengan fair, dengan keadilan, sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi ketika masuk agenda-agenda politik kekuasaan, itulah yang menjadi persoalan untuk dicermati bersama, kata Hasto, dikutip di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024. Dia mengatakan bahwa PDIP sudah bisa menghadapi ujian seperti penggunaan instrumen hukum demi kekuasaan. Ia pun memberi sebuah contoh terkait tekanan lewat instrumen hukum di Pilkada Tulungagung, yang dimana pernah ada operasi khusus yang dilakukan, operasi tangkap tangan OTT oleh KPK. OTT yang penuh dengan muatan kepentingan politik, ternyata rakyat tetap memenangkan calon dari PDIP Perjuangan, katanya. Sebelum menjelang konsentrasi Pilkada 2024, KPK telah banyak melakukan panggilan dan memproses hukum kader-kader PDIP Perjuangan. Bahkan Hasto pernah dipanggil KPK terkait kasus Harun Masiku yang sudah bertahun-tahun masih buron. Terkini KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Semarang. KPK bahkan telah memeriksa dan mencegah Wali Kota Semarang, Hefiriata Gunaryanti Rahayu, yang merupakan kader PDIP untuk berpergian ke luar negeri. Sementara itu teman-teman, di sini ada 8 nama ya, plus 1 pengacara partai PDIP yang dipanggil. Saya akan sebutkan namanya di sini. Yang pertama adalah Hasto Kristianto, ini Sekjen PDIP. Yang kedua Yosef Aryo Adi, nama Yosef juga masuk ini ya teman-teman, adalah Wakil Sekjen PDIP. Selanjutnya Sudin, ia diperiksa pada tanggal 15 November 2023 sebagai saksi dugaan korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL. Selanjutnya yang keempat, Viva Ervina ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima, Lazarus, ini nama kader PDIP. Berikutnya adalah Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus, legislator dari Kalimantan Barat, ini dipanggil terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta di lingkungan DJKA Kemenhub pada 31 Juli 2023. Keenam, Heferiati Gunaryanti Rahayu, ini Wali Kota Semarang. Yang ketujuh, Alwin Basri, suami Mbak Ita. Alwin Basri juga masuk daftar pemeriksaan KPK. Alwin saat ini menjabat Ketua Komisi D pada DPRD Jawa Tengah. Selanjutnya, Herman Heri, ini anggota DPR RI. Herman Heri juga masuk ke daftar panjang kader PDIP yang diperiksa oleh KPK. Ini dari Dewan DPR. Yang kesembilan adalah para pengacara PDIP. Tidak hanya ini PDIP, teman-teman, KPK juga memanggil advokat PDIP sebagai saksi dugaan suap Harun Masiku. Sementara itu teman-teman, kita juga mendapatkan press release terbaru dari KPK terkait penyidikan kasus Harun Masiku, di mana informasi ini kita dapat dari berita1.com. Di artikel yang berjudul Kasus Harun Masiku, KPK yakin ada petunjuk dari handphone Hasto yang disita penyidik. Menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meyakini ada petunjuk penting terkait dugaan kasus suap Harun Masiku dari barang-barang Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto yang sudah disita tim penyidik. Penyitaan tersebut dilakukan saat Hasto menjalani pemeriksaan terkait penyidikan kasus Harun yang sosoknya kini masih buron. Saya meyakini penyidik memiliki petunjuk
dari alat bukti yang sudah disita, baik handphone maupun buku agenda, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika pada Jumat 9 Agustus 2024. Dia mengatakan KPK telah menggali keterangan sejumlah saksi untuk dimintai klarifikasi atas temuan-temuan yang diperoleh terkait kasus Harun Masiku. Keterangan para saksi dibutuhkan demi mengungkapkan tuntas kasus tersebut. Dari petunjuk-petunjuk tersebut dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, dilakukan klarifikasi, ungkap Tessa. Pendalaman lebih lanjut masih terus dilakukan tim penyelidik lembaga anti korupsi itu, namun dia masih enggan membeberkan isi buku agenda serta handphone Hasto. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik apa isi agenda atau buku agenda yang sudah dilakukan penyitaan yang kemarin diminta untuk dikembalikan, tuturnya. Diketahui KPK membenarkan telah menyita handphone Hasto Kristianto. Penyitaan dilakukan saat Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang kini masih buron. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan salah satunya keberadaan dari alat komunikasi milik Hasto. Saksi kemudian menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya. Kemudian penyidik meminta staf dari saksi H dipanggil. Setelah dipanggil, penyidik menyita barang bukti berupa elektronik atau handphone, catatan, dan agenda pribadi milik Hasto. Kata tim juru bicara KPK Budi Prasetya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin 10 Juni 2024 yang lalu. Nah teman-teman, kita mendapatkan ini titik terang terkait kasus suap dan korupsi Harun Masiku yang sudah bertahun-tahun ini menghilang. Kita tentu menunggu pengumuman dari KPK apakah Hasto bakal dinaikkan status hukumnya yang awalnya hanya sekedar saksi menjadi tersangka, dan bagaimana respon PDIP melihat ini penetapan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Apakah Ibu Megawati bakal benar-benar mendatangi Kapolri dengan ancamannya yang kemarin sangat menggegerkan Indonesia, di mana dirinya sesumbar akan mendatangi Kapolri, melabrak Pak Kapolri kalau misalnya ini Hasto sampai ditangkap baik oleh kepolisian ataupun oleh KPK. Nah teman-teman, memang ini kalau misalnya kita lihat di artikel yang di Kompas, hampir ada 8 nama besar PDIP yang sudah diperiksa oleh KPK, dan tentu ini memang PDIP menjadi salah satu partai yang paling banyak dipanggil kader-kadernya, para petinggi-petingginya, baik terkait kasus korupsi, baik juga sebagai saksi. Tapi yang jelas teman-teman, kita berharap ini KPK bisa melakukan penyelidikan dengan baik, penyelidikan dengan berani, dan mengungkap. Kalau misalnya memang bersalah, nyatakan bersalah. Kalau misalnya tidak bersalah, maka tidak nyatakan tidak bersalah. Ya, sekali lagi kita doakan pemberantasan korupsi di Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan siapapun, mau itu misalnya kader partai, mau itu sekjennya, atau itu ketua umum parpol sekaligus, kalau melakukan korupsi ya harus dihukum, harus dimintai pertanggungjawabannya di atas nama hukum. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.